Maling celuring merupakan cerita rakyat. Konon, dia bisa masuk rumah melalui sorot lampu yang keluar dari celah-celah dinding. Dia merupakan maling yang budiman dan dikenal baik hati, serta banyak cerita yang mengisahkan maling ini banyak membantu warga sekitar. Namun, di balik kisah itu dia sangat dibenci para konglomerat pada zaman dahulu, karena maling celuring kerap merampok harta benda para konglomerat. Oleh karena itu, mereka berupaya sekuat tenaga untuk membunuh maling celuring dan menjadikannya sebagai buronan nomor 1. Kesaktiannya membuat usaha para konglomerat sia-sia. Maling celuring berkali-kali tertangkap, namun tidak bisa dibunuh. Menurut kisahnya, maling yang selalu menyembunyikan identitasnya ini memiliki ilmu ajian, rawa rontek. Sebuah ilmu kadikdayan yang memungkinkan pemiliknya hidup kembali meski berkali-kali dibunuh, asal raganya tetap menyatu. Sosok legenda ini hidup pada zaman penjajahan Kompeni Belanda, saat masyarakat hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Ketika itu perekonomian dikuasai oleh Belanda dan diberlakukan pajak tinggi. Hasil bumi selalu dirampas jika tidak mau membayarnya. Hal inilah yang kemudian menggugah hati maling celuring untuk mengentas kemiskinan. Dia marah melihat perlakuan tersebut. Dengan kesaktian yang dia miliki dan dibantu oleh kawan-kawan, maling celuring akhirnya merampok harta benda para konglomerat dan pejabat Belanda. Hasilnya dia bagi-bagikan kepada rakyat jelata, ucap Fevi Irawati, ketika bercerita tentang mitos Gua Made. Setiap terkepung, maling celuring mampu meloloskan diri. Sebagian masyarakat meyakini bahwa maling celuring selalu meloloskan dirinya dengan menghilang dan bersembunyi di bawah tanah. Situs Gua Made inilah yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai tempat persembunyian maling celuring. Salah satu warga setempat menambahkan, karena kesaktiannya itu, maka pemerintah Belanda akhirnya putus asa dan mengadakan sayembara dengan hadiah yang sangat besar untuk menangkap dan menghabisi maling celuring. Beberapa orang yang tahu kelemahan ilmu maling celuring mendatangi Belanda. Mereka memberitahu bahwa maling celuring harus dipenggal. Kepala dan tubuhnya harus dipisah dan dikuburkan pada tempat yang terpisahkan oleh sungai, tutur warga setempat. Setelah membuat rencana dan bersekongkol dengan pendekar pribumi, Belanda melaksanakannya dengan cermat. Akhirnya maling celuring dapat ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Sebelum dia hidup lagi, tubuhnya dipotong menjadi 3 bagian. Saat ini menurut cerita dari mbah-mbah kakek dahulu, makam maling celuring dan maling adiguna terletak di Gunung Kucangan. Tutup warga penjual jamu. Asteris.